Sekarang tuh Imam Bego itu tuh nantangin kita tuh ya, para pribumi ini buat perang. Wah, gue mah setuju banget. Tapi satu syaratnya, jangan bawa orang Indonesia. Jangan, ntar kalau misalnya lu mau perang, Jack, harus bawa sertifikat dulu tuh. Upload grup G sama upload grup O tuh, perang deh. Nggak apa-apa tuh. Kalau lu udah kayak gitu tuh, lu mau pakai pedang, gue pakai kemoceng, gue juga tantangin, gue masih berani sama lu gitu ya. Satu lawan satu ya, lu pakai pedang, gue masih pakai kemoceng, gue masih berani. Ntar bisa gue pecahin tuh pala lu tuh. Ntar kita bisa tahu isi otak lu tuh otak apa tai gitu. IBARS ngajak perang. Nih videonya. Kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya. Berapa pasukan yang kamu bawa? Kami akan bawa pasukan yang sama. Ayo kita perang. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya. Selain dia ngatain pribumi itu monyet, terus jenderal-jenderal yang ngedukung itu monyet dan laskar-laskar monyet, dia ngomong, siapkan tanggalnya, siapkan waktunya. Wah, gila jagoan ya. Ya itulah IBARS, Imam Bego Habib Rizik Syihab gitu. Jadi emang ini orang nih bisanya cuma provokasi doang. Ini orang nih bisanya tuh cuma memprovokatorin orang doang gitu. Jadi waktu di Ketapang itu tuh berantem tuh dulu tuh, ini gara-gara bacot-bacot ini juga ya. Cuman karena dia itu kezolimannya tuh udah banyak, dan dia tuh dibilang sama Gus Dur itu tuh teroris lokal, dan dia juga dibilang sama Gus Dur itu tuh FPI itu tuh organisasi bajingan, organisasi pengkhianat, dan dia ini sekarang nih udah ketahuan nih bukan cucu Nabi. Gue bilang kenapa dia Imam Bego ARS gitu ya, karena emang dia bego, mulut sama otaknya tuh kagak sinkron. Mulut sama kelakuannya tuh kagak sama gitu. Dia ngomong, siapapun yang keturunan Nabi harus tes DNA. Sekarang ditantangin tes DNA, dia belaga pilon, belaga bego. Jadi emang wajar lah, IB itu tuh bukan imam besar lagi ya, imam bego ya. Bego. Enaknya. Nah sekarang tuh Imam Bego itu tuh nantangin kita tuh ya, para pribumi ini buat perang. Wah, gue mah setuju banget. Tapi satu syaratnya, jangan bawa orang Indonesia. Jangan, ntar kalau misalnya lu mau perang, Jack, harus bawa sertifikat dulu tuh. Upload grup G sama upload grup O tuh, perang deh. Nggak apa-apa tuh. Kalau lu udah kayak gitu tuh, lu mau pakai pedang, gue pakai kemoceng, gue juga tantangin, gue masih berani sama lu gitu ya. Satu lawan satu ya, lu pakai pedang, gue masih pakai kemoceng, gue masih berani. Ntar bisa gue pecahin tuh pala lu tuh. Ntar kita bisa tahu isi otak lu tuh otak apa tai gitu. Kalau gue bilang sih isi otaknya tai gitu ya, karena emang songong, belagu gitu. Jadi memprovokatorin doang deh. Gara-gara mulut tuh berapa orang tuh ya, berapa banyak tuh korban nyawa tuh ya di pribumi-pribumi Indonesia ya, terutama kasus Ambon, kasus Banyuwangi, kasus Ketapang. Dosa lu tuh banyak, Jik, dosa lu tuh berat gitu ya. Lu tuh dosanya tuh ya elah, makanya tuh Allah tuh kagak nyabut nyawa lu buru-buru gitu. Karena pengen ntar mungkin ya lu mati itu tuh dihinain banget sama satu klan bangsa gue itu tuh gitu. Sekarang lu ngajak-ngajakin perang, bikin ribut, ngatain jenderal gue monyet gitu. Emang jenderal gue siapa? Orang tuh mau jadi jenderal itu tuh mesti berkarir tuh di TNI itu berapa tahun gitu. Dia mesti tahu tuh, dia mesti cinta sama NKRI, dia mesti cinta sama bangsa gua apa segala macam. Emang lo ya diangkat jadi imam bego, nggak pakai jenjang karir kan, langsung aja diangkat jadi imam gara-gara lu jago ngebacot gitu ya. Gara-gara lu jago memprovokasiin tuh orang-orang Indonesia yang sekarang tuh udah nggak ada lagi yang percaya sama lu gitu. Kalau ada orang yang percaya sama lu tuh, bisa kita cek tuh di belakangnya tuh ada tulisan di belakang ini bego gitu. Kan terlalu bego gitu ya.
Udah tahu bukan cucu Nabi tapi masih diikutin gitu ya. Wajar lah gue kayak begini, gue marah gitu ya. Karena lu emang kerjanya tuh cuman buat ngasut bangsa gue doang. Akhirnya ntar apa ya, haplogrup O sama haplogrup O tuh ribut, berantem, sampai segala macem. Lu mah ketawa-ketawa, ngumpet di kolong bini lu tuh, di kolong selangkangan bini lu tuh, gitu. Harusnya nih orang-orang kayak lu tuh ya, yang cabul gitu tuh, nggak usah dikasih ngomong lagi, nggak usah dikasih panggung gitu ya. Orang udah tahu tuh kelakuan lu tuh cabul gitu ya, kelakuan lu tuh mesum gitu. Jadi imam bego, imam cabul, imam mesum diborong sama lu. Wajar lah lu jadi imam besar di bidang maksiat, bukan di bidang itu ngomong-ngomong umat Islam akan perang, umat Islam akan perang. Thailand dik lah. Gue kesel ya, gue benci. Wajar lah, nggak apa-apa lah, ntar gue nih gue dolar kuning apa segala macam gitu, udah gede banget gitu. Jadi lu inget deh, ini Indonesia ya, nggak ada yang takut. Kalau buat perang tuh Indonesia tuh nggak takut gitu. Apalagi ntar kalau perangnya tuh kejadian gitu ya, haplogrup G, Habib tuh ya, kumpul semuanya lawan kita semua tuh, pribumi sama Habib. Kalau lu masih bobo pribumi, nggak usah ngebacot, nggak usah ngajak-ngajakin perang. Gue tahu lu ngajakin perang karena lu stres, ya. Pesantren lu mau digusur, aset-aset lu mau disikat sama Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi kalau gue mah ikut aja ya sama Kang Deddy ya. Jadi Kang Deddy mah nggak banyak mulut, nggak banyak cincong, tau-taunya kelar aja. Nah, itu yang mau gue tekanin lagi nih, lu ngatain jenderal gue tuh monyet gitu ya. Jenderal gue tuh pemimpin tertingginya itu tuh presiden gue. Presiden gue tuh udah jenderal bintang 5. Lu kalau ngomong jenderal monyet, presiden gue tuh ngelindungin kita semua gitu ya, ngelindungin pribumi. Berarti lu ngatain Prabowo juga sama, monyet gitu. Lu ngatain presiden gue tuh sebagai jenderal tertinggi tuh yang melindungi rakyat-rakyatnya kayak begini nih. Bahkan Prabowo tuh bilang nggak ada lagi tuh tulisan Verboden, Verhoder, and Inlander gitu. Kalau gue sih harus diganti Verboden, Verhoden, and Habiber gitu. Jadi Habib itu kastanya tuh lebih rendah daripada anjing gitu, karena dia dulu begitu sama bangsa gue gitu loh. Ya gue ngomong kayak begini buat teman-teman gue juga di Laskar apa segala macam, nggak usah kepancing lah omongannya dia. Berapa kali dia ngomong kayak gitu, asa culit, asa golok, kita sembelih begini, udah ngasa gue celurit, udah ngasa golok, dianya kabur umroh apa segala macam. Orang kayak begini mah kagak nggak bisa dipegang mulutnya. Buat muibin-muibinnya lu pada sadar deh bahwa orang ini, gue juga dulu tuh pengagum dia, tapi setelah gue tahu dia tukang bohong, dia tukang provokasi, dia tukang ini apa segala macam, najis gue. Itu musuh terberat gue yang mesti kita ratakan dari bumi Indonesia ini. Nggak boleh dikasih panggung, nggak boleh dikasih ceramah. Kalau misalnya dia lagi ceramah tuh, kalau bisa tukang soundnya tuh matiin mulutnya dia gitu, karena bikin gaduh doang, bikin ribet, bikin rusuh gitu loh. Yaudah deh, gue gitu aja Bang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.